Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kuliah kita kali ini adalah kutipan dan rujukan dan catatan kaki. Pertama, kita akan berbicara mengenai kutipan dan rujukan. Yang dimaksud dengan kutipan di sini adalah pinjaman pendapat dari seorang pengarang. Artinya, dalam mengutip kita harus menggunakan sumber tertulis. Ada dua jenis kutipan. Yang pertama disebut dengan kutipan langsung. Yang kedua disebut dengan kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itulah yang disebut sebagai rujukan. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dari seorang pengarang dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks. Sedangkan kutipan tidak langsung atau rujukan adalah kutipan yang diambil dengan cara menyarikan atau menyimpulkan dari sebuah pendapat yang terdapat dalam sebuah teks asli. Nah, sedangkan catatan kaki adalah catatan yang berupa keterangan tambahan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan tersebut. Baik, kita mulai dari definisinya. Apa yang dimaksud dengan kutipan? Kutipan adalah pinjaman pendapat dari seorang pengarang. Nah, berarti di sini kita mengambil pendapat orang itu bukan dari ucapan lisannya. Oleh karena itu disebut dengan pendapat dari seorang pengarang. Artinya sumber itu harus tertulis. Jadi kutipan itu haruslah dari pendapat yang telah dituliskannya. Jadi bisa dari buku, bisa dari jurnal, ya, bisa dari surat kabar juga. Jadi harus diambil yang berbentuk tulisan. Ada dua jenis kutipan. Yang pertama disebut dengan kutipan langsung, atau ini biasa dikenal dengan istilah kutipan. Ya, kutipan saja ya. Ini adalah pinjaman pendapat dari seorang pengarang dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Dengan kata lain kita bisa menyebutnya ini adalah copy paste. Jadi kita pindahkan tulisan orang itu ke dalam tulisan kita. Ada bagian tulisan orang itu yang kita ambil secara utuh dari sebuah teks asli dipindahkan ke dalam tulisan kita, itu disebut dengan kutipan langsung. Sedangkan yang kedua disebut dengan kutipan tidak langsung atau lebih dikenal dengan istilah rujukan. Ini adalah memanfaatkan buah pikiran orang lain untuk menunjang karya pribadi dengan cara menyimpulkan pendapat tersebut. Jadi kalau yang kutipan berarti kita menyalin, sementara kalau membuat rujukan kita baca buku orang itu lalu kita ambil simpulannya, kita ambil intisarinya, ini yang kita masukkan ke dalam karya kita pribadi. Cara mengutip. Cara membuat kutipan dapat kita bedakan menjadi dua, ya, berdasarkan jumlah baris teks yang kita kutip. Jadi kutipan itu kita bedakan menjadi dua. Ada kutipan yang kita hanya mengutipnya 4 baris atau kurang. Jadi kalau kita mengutip tidak lebih dari 4 baris, kita lakukan dengan cara
yang berbeda pula dengan kutipan yang lebih dari 4 baris. Jadi ada kutipan yang tidak lebih dari 4 baris, ada kutipan yang lebih dari 4 baris. Artinya ini adalah baris setelah kita salin. Ketika pendapat orang lain itu kita pindahkan ke dalam teks kita, dan di dalam teks kita tuliskan jumlahnya tidak lebih dari 4 baris. Ada pula yang jumlahnya ketika kita salin itu lebih dari 4 baris. Nah, kedua ini akan kita buat dengan cara yang berbeda. Sekarang kita lihat dulu kutipan yang tidak lebih dari 4 baris. Kalau kutipan itu tidak lebih dari 4 baris, maka kita akan menuliskan kutipan itu sebagai bagian dari kalimat pribadi kita dengan cara yang pertama, kutipan itu diintegrasikan langsung ke dalam teks. Sesudah kalimat kita sambungkan kalimat dari teks yang kita kutip itu. Oleh karena kita integrasikan langsung ke dalam teks, tentu jarak antara baris dengan barisnya itu tergantung pada spasi tulisan yang kita buat. Apakah kita menulis dalam jarak 1,5 spasi atau 2 spasi? Nah, biasanya untuk karya ilmiah disarankan menulis dalam jarak spasi 2 spasi. Nah, bagian yang kita kutip itu harus ditempatkan di dalam tanda kutip. Jadi harus ada tanda kutip di antara kalimat yang atau kata atau kelompok kata atau kalimat yang kita kutip, itu kita tempatkan di dalam tanda kutip. Itu maksudnya. Jadi jelas kelihatannya nanti. Di dalam teks itu akan kelihatan yang mana yang saudara tulis sendiri, yang mana yang saudara ambil dari pendapat orang lain. Kemudian selesai kutipan itu dibuat, kemudian di belakangnya itu tolong cantumkan nama singkat pengarang. Di belakangnya masukkan ke dalam tanda kurung, itu biasanya kurung setengah lingkaran itu. Tempatkan di situ nama singkat pengarang, biasanya nama singkat ini adalah nama akhirnya atau nama belakangnya, kemudian tahun terbit tulisan itu, dan nomor halaman. Nah, itu kalau nama pengarangnya kita tempatkan di akhir kutipan. Jadi dalam hal penempatan nama pengarang ini tidak hanya di akhir kutipan, melainkan juga bisa kita tempatkan sebelum kita mengutip. Ini yang perlu kita pahami kalau kutipannya tidak lebih dari 4 baris. Nah, sekarang kalau dia lebih dari 4 baris. Kutipan itu ketika kita salin dan ternyata lebih dari 4 baris, kita tidak boleh memasukkannya ke dalam teks kita. Melainkan kutipan itu kita tempatkan di bawah baris terakhir kalimat kita. Caranya adalah kutipan itu kita pisahkan dari teks kita dalam jarak 2,5 spasi. Artinya beri jarak dulu. Ya, kalimat kita terakhir, lalu kita buat jarak ke bawah kira-kira 2,5 spasi. Kemudian baru kita tulis isi kutipan yang kita ambil dari pendapat orang itu. Jarak antara baris dengan barisnya 1 spasi. Setelah dipisahkan, kita nulis nih. Kita tulis isi kutipan yang berasal dari karya orang lain itu, kemudian isi itu kita tulis. Nah, jarak antar baris kutipannya itu 1 spasi. Kemudian kita di sini boleh menggunakan tanda kutip, boleh pula tidak. Mengapa demikian? Karena tanpa kita beri tanda kutip pun sudah jelas bahwa ini adalah pendapat orang lain, karena jaraknya yang sudah terpisah dari teks kita. Kemudian selesai kutipan seperti tadi, kita juga bisa mencantumkan nama penulis, nama pengarang dari buku yang kita kutip itu. Tapi ini tentu saja kalau penempatannya di akhir.
Kalau penempatannya di awal, tentu yang keempat ini tidak diperlukan lagi di sini. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah bahwa kutipan itu kalau dia lebih dari 4 baris, sudah dipisahkan 2,5 dari teks kita, jarak spasinya sudah 1, kemudian untuk penulisannya juga kita jorokkan ke dalam 5 sampai 7 ketukan dari margin kiri. Kemudian bagaimana cara membuat rujukan? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa rujukan itu adalah menyimpulkan pendapat dari buku atau tulisan orang lain. Ya, kita simpulkan dari sumber tertulis itu, dari pendapat orang di sumber tertulis itu, kita buatkan dengan kalimat kita sendiri, itu namanya rujukan. Kemudian karena langsung disambung tadi, tentu jarak antar barisnya 2 spasi atau 1,5 spasi. Kalau kita menulis 1,5 spasi, tentu dia 1,5 spasi. Kalau kita menulis 2 spasi, tentu akan dijarakkan 2 spasi pula. Kemudian kita tidak boleh mengapitnya dengan tanda kutip, karena ini adalah simpulan yang dibuat dengan kalimat sendiri, karena itu rujukan tidak boleh diberi tanda kutip. Ya, kita mungkin akan menempatkan nama pengarang ini, kembali lagi bisa saja kita sudah menempatkan nama pengarangnya di awal rujukannya. Apa yang dimaksud dengan catatan kaki? Catatan kaki atau yang dalam bahasa Inggrisnya footnote adalah keterangan-keterangan tentang teks yang ditempatkan pada kaki halaman karangan itu. Namun demikian, kadang-kadang ketika kita membaca sebuah literatur, sebuah karya, penulisnya menempatkan catatan-catatan di dalam karangannya, dan keterangan tentang catatannya itu berada di akhir bab. Ini tentu tidak catatan kaki namanya, sebab yang namanya catatan kaki itu keterangannya ada pada kaki halamannya. Nah, hubungan antara catatan kaki dengan teks yang dijelaskan itu biasanya dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan. Jadi di dalam teksnya diberi nomor, kemudian di kaki halamannya nomor itu dijelaskan. Jadi dia dinyatakan dengan nomor penunjukan yang sama antara yang ada di dalam teks dengan yang ada di kaki halamannya. Nah, untuk nomor penunjukan ini tidak selalu menggunakan angka-angka, tetapi juga dapat menggunakan tanda-tanda yang lain, misalnya tanda astrik atau tanda bintang. Nah, jika di dalam teksnya kita gunakan tanda astrik atau tanda bintang 1, berarti di kaki halamannya akan ada pula tanda bintang 1. Kalau di dalam teksnya ada bintang 2, nanti di kaki halamannya juga ada bintang 2. Oleh karena itu harus sama antara yang ada di dalam teks dengan yang ada di kaki halamannya. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa catatan kaki itu hanya digunakan untuk memberi keterangan tambahan, bukan sebagai rujukan. Nah, cara mencantumkan catatan kaki itu adalah dengan meletakkannya di kaki halaman tempat catatan itu diberikan. Untuk di dalam teksnya, kita akan meletakkan nomor-nomor penunjukan itu sesudah tanda baca, atau bisa juga sesudah huruf terakhir kalau yang kita beri keterangan tambahan itu bukan
berupa kalimat misalnya. Caranya adalah dengan menempatkan nomor-nomor itu setengah spasi di atas huruf. Jadi kita naikkan nomor-nomor penunjukan itu setengah spasi. Sekarang bagaimana teknik pembuatan catatan kaki. Nah, penempatan catatan kaki ini memerlukan beberapa persyaratan teknis tertentu, yaitu pertama, kita harus menyediakan ruangan kosong secukupnya pada kaki halaman sehingga margin bawah tidak boleh lebih sempit dari 3 cm sesudah kita ketik baris terakhir dari catatan kaki itu. Sesudah baris terakhir dari teks dalam jarak 3 spasi, kita buatlah sebuah garis yang dimulai dari margin kiri yang panjangnya kira-kira 15 ketikan. Kemudian dalam jarak 2 spasi dari garis itu dan dalam jarak 5 sampai 7 ketikan dari margin kiri, kita tiklah nomor penunjukan itu. Kemudian langsung sesudah nomor penunjukan itu, setengah spasi ke bawahnya kita mulai mengetik baris pertama dari catatan kaki. Jarak baris dalam satu nomor penunjukan itu adalah 1 spasi, sedangkan jarak antar nomor penunjukan catatan kaki itu adalah 2 spasi. Kemudian kalau isi catatan kaki kita itu lebih dari 1 baris, baris kedua dari sebuah nomor penunjukan itu kembali kita mulai dari margin kiri. Meskipun tadi kita sudah berbicara mengenai teknik pembuatan catatan kaki, ini adalah cara penulisan yang sudah kuno yang biasa ditemukan pada karya-karyanya tahun 60-an. Penulisan ini cukup rumit karena kita juga harus memahami beberapa istilah dalam catatan kaki itu. Apa saja istilah yang ada di dalam catatan kaki? Yang pertama, ibid. Yang kedua, objit. Yang ketiga, logit. Baik, satu persatu kita bahas ketiga istilah ini. Nah, yang pertama, ibid. Ibid adalah singkatan yang berasal dari bahasa Latin. Dalam bahasa Latin, kata ini atau kata ibid ini berasal dari ibidem, yang artinya adalah pada tempat yang sama. Ya. Jadi maksudnya pada tempat yang sama itu adalah mengikuti sumber yang sama. Jadi singkatan ini digunakan apabila catatan kaki yang berikutnya menunjuk pada karya yang telah disebut dalam catatan kaki sebelumnya. Nah, kalau halamannya sama dengan nomor penunjukan sebelumnya, kita cukup mencantumkan ibid.
Namun kalau halamannya berbeda, sesudah ibit itu kita juga perlu mencantumkan nomor halaman. Berikutnya objek. Ya, sama seperti ibit, objek juga singkatan yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata opere citato, yang artinya adalah pada karya yang telah dikutip. Yang dimaksud dengan karya di sini adalah buku. Jadi singkatan ini digunakan apabila catatan kaki itu menunjuk kembali pada sumber yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi diselingi oleh sumber yang lain. Jadi artinya ini setidak-tidaknya itu mulai dari nomor 3. Dan yang ditunjuk kembali itu adalah buku. Makanya kita gunakan opus. Jadi penulisannya adalah dengan menuliskan singkatan objek itu setelah nama singkat pengarangnya. Berikutnya logcit. Logcit juga berupa singkatan yang juga berasal dari bahasa Latin. Logcit berasal dari kata loco citato yang artinya adalah pada tempat yang telah dikutip. Jadi yang dimaksud dengan tempat di sini atau lokus di sini adalah semua karya yang belum atau yang tidak diterbitkan, dan karya itu kita gunakan di dalam literatur kita. Nah, kita gunakan logcit itu untuk menyebut atau untuk menunjuk pada tulisan yang belum diterbitkan, yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi telah diselingi oleh sumber yang lain.